Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Pada kesempatan kali ini perkenalkan saya Ustaz Sumarlin dari SMP Negeri 2 Minabuan, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat Daya. Pada hari ini saya akan melakukan aksi nyata pra-observasi untuk memenuhi tugas nyata yaitu pada modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Pada video kali ini saya tidak sendirian, saya bersama dengan rekan sejawat saya yaitu Ibu Anis Fitria. Dia mengajar guru mata pelajaran bahasa Inggris dan beliau yang akan menjadi objek pengamatan saya dalam observasi nanti. Baik, kita langsung saja untuk melakukan pra-observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Anis? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabarnya Pak Guru? Baik, alhamdulillah sehat juga. Baik, jadi tujuan kita untuk kali ini Bu Anis, saya akan melakukan pra-observasi yang dimana nanti bisa membantu ibu guru pada saat saya observasi nanti di kelas. Jadi sebelum itu saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan nanti kepada Ibu Anis. Mohon berkenan nanti bisa memberikan yang terbaik. Kemudian yang pertanyaan pertama, kira-kira tujuan pembelajaran yang Ibu akan ambil di dalam kelas nanti seperti apa? Baik. Materi yang akan saya sampaikan nanti itu tentang culinary and me ya Pak. Tujuan dari pembelajaran itu ada dua yang saya gunakan. Yang pertama itu siswa mampu mengidentifikasi nama makanan, nama-nama cemilan, minuman dalam bahasa Inggris, dan juga siswa mampu menggunakan kata sifat untuk mendeskripsikan nama makanan, minuman dalam bahasa Inggris. Berarti tujuan pembelajarannya tentang kuliner itu ya? Iya, betul. Menyebutkan nama-nama makanan dalam bentuk bahasa Inggris. Iya. Kemudian yang kedua Ibu, bagaimana area pengembangan yang akan Ibu lakukan? Untuk area pengembangannya Pak, saya pada kemampuan pedagogiknya anak-anak, bagaimana kemampuan dia dalam berkomunikasi, dalam lingkup kelompok, bagaimana saya menjadikan student center. Jadi pembelajaran ini akan dipusatkan kepada peserta didik. Berarti tujuan pengembangannya yaitu berdasarkan pedagogik, kemudian student center itu ya. Iya betul. Kemudian selanjutnya Ibu, bagaimana model pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti? Saya menggunakan metode PBL Pak, Problem Based Learning. Berarti semua sintak PBL nanti harus bisa dikuasai Bu ya? Iya betul. Kemudian strategi pembelajaran seperti apa yang akan Ibu lakukan nanti? Sedangkan strategi yang saya pakai itu strategi pendekatan berdiferensiasi ya Pak, yang terintegrasi berdiferensiasi. Di sini saya konsen pada prosesnya dan juga pada produknya Pak. Oke, berarti strategi pembelajarannya itu berdiferensiasi ya, menambahkan kepada peserta didik yaitu bagaimana konten dengan proses. Iya, proses. Proses itu. Baik. Kemudian Bu Anis, bagaimana penilaian serta evaluasi pembelajaran akan bentuk penilaiannya? Untuk bentuk penilaiannya saya menggunakan 3 Pak, yaitu penilaian pengetahuan, sikap, sama keterampilan. Untuk pengetahuan itu nanti secara individu. Sedangkan keterampilan sama sikap, kalau keterampilan secara berkelompok dan sikap nanti saat dilakukan secara observasi, saat mereka sedang bekerja sama dalam kelompok. Oke, baik. Berarti ada 3 bentuk penilaian Ibu ya? Iya. Yaitu penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, yang akan menjadi sasaran Ibu di kelas nanti ini kelas berapa kira-kira? Untuk sasaran kelasnya itu di kelas 7A Pak. Di kelas 7A ya Bu ya? Iya. Nah, kemudian waktu pelaksanaannya? Waktu pelaksanaannya nanti pada hari Jumat. Baik. Ya, hari Jumat. Jam berapa ini? Kalau menurut
kemudian waktu pelaksananya di hari Jumat di jam pertama Bu ya. Iya Pak. Oke, baik. Jadi harapan saya pada saat kita sudah melakukan pra-observasi ini Bu, nanti semoga pada saat Ibu saya observasi di dalam kelas, semua terlihat dengan baik, semua masuk di dalam pengamatan saya gitu ya. Baik, jadi demikian saja yang kita bisa laksanakan pada pra-observasi kali ini. Semoga Ibu bisa melaksanakannya dengan baik. Amin. Terima kasih Ibu. Sama-sama Pak. Ya baik, demikian tadi percakapan antara saya dengan Ibu Anis mengenai pra-observasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran, let's pray together. Kita berdoa terlebih dahulu. Ayo, seminis kelas, ketua kelas, memimpin doa. Teman-teman, sebelum kami mulai saya pada dalam pertanyaan surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, di bumi seperti di surga, dan hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengetahui kepada kebanyakan, dengan menyatakan kami disertakan, karena Engkau punya kerajaan, masa yang punya hapus kita sampai selama-lamanya. Amin. Thank you, Jessica. Okay, before our study, ada yang mau tanya? Ini siapa yang sering? Siapa yang tidak hadir? Semua masuk? Ya. Are you sure? Yakin? Ya. Semua hadir ya. Oke. Sekarang stand up please. Berdiri. Perhatikan seragam kalian. Sudah rapi? Lihat your right and left. Lihat sebelah kiri dan kanan dan bawah. Adakah sampah? Ada? Ya. Please sit down. Bagi kelas kita clean ya. Bersih. Sit down please. What is you remember? Siapa yang masih ingat? Last week we can learn about what? Kita belajar tentang apa? Perkenalan diri. Dalam perkenalan diri apa yang ditanyakan? Bagaimana pertanyaannya? What is your name? Jawabannya? My name is Ije. Nama kalian. Email apa? Umur. Tempat tinggal. Hobi. Kalian masih ingat ya? And then now sekarang kita in new topic. Ada topik baru, chapter 2, culinary and me. Culinary and me. Kok baru kan Ronin? Untuk apa sih kita belajar ini? Tujuan pembelajaran untuk materi culinary and me ada 4. Kalian mampu mengidentifikasi nama makanan, snack, minuman dalam bahasa Inggris. And then kalian mampu menggunakan kata-kata dalam bahasa Inggris dalam menyebutkan makanan. And then kalian mampu mendeskripsikan. Apa itu mendeskripsikan? Contohnya donat. Kalian dapat mendeskripsikan donat ini apa aja isinya dan sebagainya. Language English dalam bahasa Inggris. And then kalian dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran melalui aktivitas berdiferensiasi. Oke? Masih ingat kesepakatan kelas kita? Ingat?
Bagaimana? Saling menghargai pendapat. Setuju? Saat kalian berdiskusi nanti, kalian harus saling menghargai pendapat teman-teman masing-masing atau yang lain. Setuju? Kedua, dilarang memotong pembicaraan anggota kelompok lain. Setuju? Setuju tidak? Jadi ketika teman kalian presentasi, kalian harus raise your hand, angkat tangan untuk berbicara atau bertanya. Tidak boleh langsung memotong tengah. It's not good, tidak bagus. Mengerjakan tugas sesuai dengan yang telah dibagikan. And then mengumpulkan tugas tepat waktu. Setuju? Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran, saya mau kalian semua pikiran, perasaan semua ada di dalam hati. Pertama, simpan semua alat tulis yang kalian pegang. Simpan saja dulu, tidak boleh dipegang. Duduk yang tegak tetapi rileks. Tegak tapi rileks. Boleh memejamkan mata, boleh melihat ke bawah. Ketika memang tarik nafas, kalian tarik nafas. Tarik. Hembuskan. Tarik. Hembuskan. Tarik. Hembuskan. Oke, konsentrasikan pikiran perasaan kalian berada di dalam kelas. Jangan pikir, oh nanti pulang saya ngapain ya? Jangan dulu. Oke? Baik. Untuk menyemangati pembelajaran kita pada pagi ini, mari kita tepuk semangat. Sebelum masuk ke pelajaran, saya mau tanya, ada yang tahu apa ini? Papeda. Sampai suka papeda? Saya. Kenapa? Kenapa dia langsung suka papeda? Bagaimana teksturnya bagaimana? Teksturnya? Kenyal, lengket. Rasanya? Asam, pedis, asin, apa lagi? Gurih. Baik, betul. Atau lihat sih. Donat. Sampai suka donat? Alasannya apa? Suka donat? Manis. And then? Gurih-gurih. Ya kalian sebutkan itu tadi, kita akan mempelajarinya dalam bahasa Inggris. Mem akan membagikan kalian lembar kerja. Oke. Mem sudah membagikan dalam kelompok ya yang ada di grup. Nanti ketika setelah kalian mempelajari materinya, kalian akan mengisi LKPD-nya. Tetapi terlebih dahulu kalian harus mempelajari materi.
Baca dulu. Nama kelompok apa? Kalau sudah kayak ada mahasiswa. Oke, sebelum kalian mengerjakan LKPD-nya, terlebih dahulu kalian pelajari materi yang Mem sudah search in your group, yang Mem sudah berikan di grup masing-masing. Silakan dilihat dan dipelajari terlebih dahulu. Masing-masing Pelajari materi yang kalian yang tidak bawa HP. Boleh melihat
Pertama kalian pelajari dulu materinya. Pelajari materinya. Ayo dipelajari. Di dalam materi yang membagi di grup itu ada bentuk Word, ada bentuk video, ada juga bentuk PowerPoint. Terserah kalian mau pelajarinya ya. Mana? Kalian paham atau tidak? Di sini, Mem punya barcode. Setiap kalian memiliki barcode yang berbeda-beda. Ketika nanti Mem kasih soal, jawabannya jika A, posisinya A-nya ada di atas. Kalau kalian pilih jawabannya B, utang. B-nya ada di atas. Kalau C, putar lagi. D juga seperti ini. Understand? Yes. Perhatikan saja, hurufnya harus berada paling atas. Itu adalah jawaban kalian. Dan tidak bisa tertukar karena
Jawabannya adalah C. Ada yang jawab hard. Hard itu apa? Keras. Jadi cake itu dia lembut. Next, pertanyaan berikutnya. Which food is spicy? A pizza, B es krim, C noodles with chili, atau D donat? Spicy. Apa spicy? Spicy. Good. Yes. Okay. Jawabannya adalah D. Ada yang jawab ice cream pizza? Ada yang jawab? Yes, pizza benar, ada yang pedis juga ya kalau dia pakai saus. But ice cream. Ice cream not spicy. Setelah melihat tadi kemampuan kalian, rata-rata kalian sudah paham ya? Sekarang setelah kalian mempelajari material with your group, dengan grup kalian kerjakan LKPD yang telah membagi tadi. Kerjakan bersama kelompok. Aktif dalam semua kelompok. Boleh buka your dictionary, Kak Kamus. Kerjakan. Tadi gak butuh, woi, mana pensil? Tidak saja tsunami. Bagian-bagiannya. Pink, coklat. Sprinkle. Kan kalian sudah tadi bilang videonya kan? Sekarang kalian itu ikan yang dari bentuknya. Bahasa Inggrisnya apa? Red? Red pie. Right? Kamu cocok? Open your dictionary. Buka kamusnya. Any question? Ada pertanyaan?
Bendanya padat tapi garing. Example, kalian pernah makan mangga-mangga? Nah, ketika kalian gigit dia keras, tetapi dia garing. Bunyi-bunyi kan ketika kalian makan? Benar? Contoh lagi seperti wortel. Kalian pernah makan wortel tutang? Ya. Bagaimana di mulut kalian? Keras. Apa lagi? Garing. Kan? Nah, that's it. Itulah bedanya penggunaan adjektif crispy and crunchy. Dari bentuknya dan juga dari tekstur bendanya. Understand? Paham? Any question? Ada pertanyaan yang lain? Understand? Ayo. Bekerja dalam kelompok kembali. If you are not understand, please ask me. Jika belum paham, tanya. Make juice. Menggunakan apa lagi? Yes. Tuliskan atau deskripsikan ya. Aktif dalam kelompok. Make your dictionary, gunakan kamus. If you are not understand. Ayo kerjasama. Teksturnya dia panjang, kemudian panjang apa? Panjang. Bahasa Indonesia panjang. Bahasa Indonesia panjang apa? Kritik. Ayo grup 3. Yes. Baca saja. Ayo grup 2.
Kami dari kelompok 2 mau mempresentasikan hasil kerja kami. Di sini kami mengerjakan tugas mempresentasikan gambar di bawah yang dibatasi. Lihat, ini yang mereka deskripsikan. Yang pertama ada penslar. Berwarna kecepatan dan rasanya enak dan atau bahan-bahannya atau material ada rice, Your friend was finished presentation. Kalian sudah selesai mempresentasikan hasil diskusinya. Any question? Ada pertanyaan? Give applause for Next. Siapa lagi? Mari, silakan. rasa nasi goreng, something spicy, Biarkan anggota yang lain mempresentasikan. Spicy. Good. Next. Juice. Nomor 3. Dengar? Ya, this is group 3. Give applause for group 3. Ada pertanyaan? No. Okay, thank you. Group 1. Group 1. Group. Ayo, group 1. Ayo. Halo teman-teman, kami dari kelompok 4 mau mempresentasikan hasil diskusi kami. Satu, pizza, tasty, sweet, spicy, crunchy, soft, texture, soft. Teksturnya soft. Lihat. Dia gambar. Pit. Pizza. Question. Bentar. Tidak. Ayo, give applause for group. Wow. Ayo.
and swim. Next. Okay. Last. Milk. Apa milk? Susu. Susu. Next. Sapi. Tidak teman. Okay, give applause for Lumba. Okay, thank you. Terima kasih kalian sudah mempresentasikan di depan kelas. Give applause untuk kita semua. Sebelumnya, saya mau tanya. Setelah kalian mempelajari hari ini, apa yang kalian pelajari? Tentang? Apa lagi? Squid. Ya, squid masuk dari segi rasa. Tadi apa yang kalian pelajari? Manis. Bahasa Inggrisnya? Apa lagi? Asin. Salty. Good. Apa lagi? Spicy. Apa spicy? Apa? Sampai sini ada pertanyaan? Oke. For next week, minggu depan, materinya atau tugasnya adalah masih mengenai culinary and meat, but kita masih selanjutnya yaitu procedure text. Tugas kalian di rumah menyimpulkan materi yang telah kalian pelajari hari ini. Boleh kirim lewat email, boleh lewat WA-nya, boleh berbentuk video, teks, or PowerPoint, etc. Terserah kalian yang kalian minati. Sah? Ya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, mari kita ice breaking supaya kalian lebih semangat. Ketika kalian bilang clap, clap itu tepuk tangan. Kalau kalian bilang tepuk tangan. Ketika Pipen bilang pen, kalian harus pegang pena. Bisa? Ya. Clap. Clap. Boom. Boom. Clap. Clap. Boom. Pen. Siapa yang tidak pegang? Let's stop pen. Pensil. Oke? Sebelum kita mengakhiri dan bertanya, bagaimana perasaan kalian hari ini? Di hari ke-6 juga hari ini kalian berada di mana? Nomor? Pada bagian pembelajaran mana yang kalian menyenangkan? Pada bagian pembelajaran tadi yang mana yang paling menyenangkan? Ada yang lain? Kalian? Menulis? Ya, itu adalah kemampuan atau bakat dan minat kalian ya. Mungkin kalian satu tidak suka menggambar, yang satu suka menulis, etc. Oke, baik. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ayo, siapa yang pimpin doa?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di percakapan pasca observasi bersama saya Samsu Marlin, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Negeri 2 Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan. Pada kesempatan kali ini saya masih ditemani oleh rekan sejauh saya yaitu Ibu Anis Fitria sebagai guru yang kemarin saya jadikan objek pengamatan di observasi kegiatan supervisi akademik. Baik, Assalamualaikum Bu Anis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Marlin. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah luar biasa, Pak. Baik, ya, Bu ya. Baik, di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bu Anis terkait dengan jalannya kemarin proses observasi kita dalam kelas Bu ya. Apa yang Ibu lakukan dengan tujuan mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Pertanyaannya Bu, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang telah berlangsung kemarin? Baik, pertama ya saya merasa tegang ya Pak, tapi alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Alhamdulillah ya Bu ya, semuanya sudah berjalan dengan baik seperti yang Ibu Anis Fitria laksanakan. Bisa diceritakan Bu sedikit bagaimana area pengembangan yang Ibu Anis lakukan di dalam kelas, kemudian bagaimana langkah-langkah ataupun tahapan-tahapan pembelajaran apa yang Ibu sudah lakukan di dalam kelas tersebut. Baik, untuk area pengembangan jadi saya menggunakan 3 ya Pak yang kemarin, yaitu pengembangan sikap, pengetahuan dan juga keterampilan. Yang pertama sikap, peserta didik ini bisa memiliki sikap disiplin dan tanggung jawab. Kalau dari pengetahuan, peserta didik dapat menjelaskan culinary enemy pada materi tersebut Pak. Kemudian untuk keterampilannya, saat siswa mereka presentasi, di dalam presentasi itu ada yang menggambar, ada juga yang menulis, ada juga yang mempresentasikan secara langsung. Untuk tahapan-tahapannya sendiri Pak, saya mengorientasikan siswa dengan menyapa dengan hangat, kemudian berdoa bersama, memeriksa kehadiran, kemudian menyiapkan siswa secara fisik dan mentalnya ya Pak, agar lebih fokus dan konsentrasi. Tahapan berikutnya juga saya melakukan asesmen diagnostik awal untuk mengetahui kemampuan belajar mereka dan daya belajarnya mereka terlebih dahulu Pak. Kemudian saya melakukan diferensiasi proses dan produk. Sebagian siswa dalam kelompok sesuai dengan gaya belajarnya. Kemudian siswa berdiskusi dan mempresentasikan hasil dari diskusinya di depan kelas Pak. Luar biasa sekali ya apa yang Ibu Anis lakukan di dalam kelas. Pengamatan saya juga melihat seperti itu kemarin itu sudah berjalan dengan baik. Menurut Ibu Anis sejauh mana area pengembangan yang Ibu sudah sampaikan tadi itu, apakah sudah berhasil dilakukan semua di dalam kelas atau belum menurut Ibu Anis? Menurut saya alhamdulillah ya Pak, semua berjalan dengan baik. Ya, namun memang ada masih sedikit lah kekurangan gitu Pak. Baik, berarti sudah dilakukan dengan baik Ibu ya, berjalan dengan sesuai meskipun ada beberapa kekurangan yang menurut Ibu. Kemudian Bu Anis, kendala-kendala apa yang Ibu Anis hadapi pada saat melakukan proses pembelajaran di dalam kelas Ibu? Bisa diceritakan sedikit? Mungkin kalau hambatan itu hampir semua guru merasakannya juga ya Pak, apalagi dalam kelompok ini anak-anak ini masih ada beberapa yang masih kurang aktif dalam bekerja sama dalam kelompoknya Pak. Jadi ada beberapa siswa yang memang biasanya tidak terlibat kurang aktif Bu ya, yang mungkin bisa biasanya mengandalkan temannya Ibu, begitu ya Bu ya? Iya. Kira-kira mengapa hal seperti ini biasa terjadi Bu? Kenapa mereka kurang aktif? Kenapa mereka tidak mau itu terlibat di dalam diskusi kelompok itu sendiri? Kira-kira mengapa Bu? Kalau menurut saya sih Pak, pembagian kelompok dengan jumlah siswa yang terlalu banyak ya dalam satu kelompok. Tiap kelompoknya juga akan menggunakan pemetaan yang sesuai dengan minat bakat mereka. Mungkin saya akan lebih kecilkan kelompoknya supaya anak-anak ini lebih aktif di dalamnya Pak. Mungkin juga saya akan melakukan tanya jawab dengan siswa terkait suasana kelasnya nih. Mungkin mereka
ingin suasana yang baru saat mereka belajar gitu Pak. Oh, jadi rencana Ibu ke depannya pada saat nanti proses pembelajaran di ke depan Ibu akan menyesuaikan dengan kenyamanan mereka Bu ya, menggunakan gaya belajar mereka masing-masing. Sekali, Pak. Nah, ada yang menggunakan gaya belajar visual, auditor maupun kinestetik. Iya. Nah, seperti itu Bu ya. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan dapat terrealisasi dan dapat memberikan proses tentang update perkembangan pembelajaran yang Ibu akan lakukan di kedepannya. Kira-kira kapan Bu Anis akan melakukan perubahan dengan rencana yang Ibu sampaikan tadi? Untuk waktunya mungkin belum saya tentukan ya Pak, tapi semoga secepatnya dapat terrealisasikan rencana yang sudah saya buat Pak. Ya, baik, luar biasa sekali Bu ya semangatnya di sini. Baik Bu, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan secepatnya bisa dilaksanakan dan terrealisasikan dengan baik. Semangat ya Bu ya. Terima kasih, Nah, Pak. selanjutnya kedepannya saya berharap bahwa pembelajaran itu tetap berpihak kepada siswa itu sendiri. Baik. Terima kasih Bu Anis. Sama Pak. Baik, demikian tadi percakapan saya pasca observasi rangkaian supervisi akademik yang sudah saya lakukan dengan rekan sejauh saya. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.